Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasidya Dinugraha, NPM 19230057 dari kelas PJKR 7B Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah Sport Journalism. Nah, kali ini saya akan membuat podcast ya, atau bahasanya mewawancarai lah seorang atlet. Baik, langsung saja kita tanyakan atlet apakah dia dan bagaimana latihannya dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya Mas, perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dias Rizky Zain, bisa dipanggil Dias. Lahirnya di mana? Lahirnya Jepara, asli Jepara. Asli Jepara. Lahir tanggal 16 Juni Juni tahun 2005. 2005. Baik. Masnya ini ya, flashback dulu ya. Jadi sekarang sedang sekolah di mana dan apa? Kalau sekolah sekarang lagi SMA kelas 3 di Semarang. Sebentar lagi mau kuliah nih ya? Iya, betul. Mau lulus. Nih, oke. Atlet apa ini? Silahkan Mas, bisa diomongkan. Kalau saya atletnya panahan. Oh, panahan ya? Ya, memanah. Mana? Bisa tolong yang pertama nih. Bagaimana sih awal mulanya gitu? Kok bisa itu menjadi seorang atlet panahan? Yang kita ketahui kan panahan itu jarang ya. Orang-orang umum kan mengenalnya panahan itu adalah tradisi orang dahulu gitu kan. Kenapa bisa ada atlet menjadi panahan gitu? Silakan Mas. Awal mula pertama dulu. Awal mula dulu dari SD kelas 5. Oke, SD kelas 5 ya? Ya, SD kelas 5 itu udah sering nonton di YouTube gitu ya kan. Kan kalau di luar negeri kan udah lebih dulu terkenal daripada di Indonesia. Oh gitu ya. Udah ada kejuaraan dunia lah apa segala macam gitu. Nah, terus saya tertarik ingin ikut. Cuma dulu itu di Jepara belum kayak sekarang. Mungkin sekarang udah ya lebih terfasilitasi gitulah. Kalau dulu kan masih belum, kayak alat apa itu kan modal sendiri orang tua gitu. Kalau sekarang mungkin udah ada ya sedikit bantuan. Oke, kita mulai dari awal nih. Awal mulanya bisa ya. Kan masa dibilang ya alat terkendala dan fasilitas mungkin jarang tidak ada. Ya, Kok bisa sampai ketemu nih? Aku kok pengen memanah di sana nih. Gimana ini? Pertama kali ikut memanah melihat itu gimana? pertama kali dulu lihat di Jepara, di Stadion GBK. Oh ya. Itu pas nggak tahu tuh ada perlombaan apa gitu. Cuma ya belum terlalu rame. Terus lihat, terus kepengen ikut. Terus bapak tanya terus bisa. Berarti pertama kali latihan melihat ya? Ya, melihat Orang latihan di GBK, kemudian tertarik gitu ya. Terus kemudian orang tua menanyakan kepada ya yang ada di sana gitu. Ya. Oke. Terus kemudian setelah itu untuk bisa ikut memanah nih pakai alat yang apa gitu? Maksudnya alat itu alatnya pinjam dari siapa atau dipinjami dari sana? Kalau dulu awal-awal masih kayak narik karet sebatas kayak cuma ya iseng-iseng narik karet. Terus tiba-tiba bapak bikinin dari peralon. Oke, berarti itu istilahnya alat modifikasi ya? Ya, buatan sendiri untuk apa? Ya, untuk latihan. Ya, untuk pertama kali ya mungkin supaya biar bisa narik dulu lah. Oke. Terus kemudian
di Jepara ketemu dengan pelatih ya. Ya, Terus apa sih perasaan pertama ketika Mas J itu pertama kali memanah alat tersebut? Mana itu perasaannya bagaimana? Rasanya rasanya yang pertama aneh aneh. karena apa namanya, pandangan orang-orang kan kadang-kadang kan alah panahan nih opo toh, paling cuma narik gitu. dicolke terus untuk poin, untuk medali piala gitu. Padahal aslinya tuh kalau manah itu lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Mungkin dari apa gerakannya ya Mas? Dari gerakannya gitu udah beda sedikit gerakannya dari yang mungkin biasanya kita lakukan, itu juga hasilnya akan beda. Ya. Baik, kan setelah dari situ tuh kan Masnya berarti kan kelas 5 SD, kemudian kelas 6, berarti sampai situ masih terus istilahnya latihan yang fokus kepada teknik-teknik ya Mas ya. Dari istilahnya teknik ya dari bawah, dari sedikit terus naik ke atas gitu kan ya. Terus berarti nih kita lanjut terus setelah manah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu kemudian perkembangan apa yang didapat nih? Perkembangannya dulu mungkin karena motivasi yang masih kuat dulu, masih kayak ayo bisa juara. Dulu perkembangannya kalau bisa dibilang tuh cepet banget. Mungkin baru baru setahun, nggak nyampe setahun itu udah bisa dapet juara. Ya berarti itu juara apa itu? Di apa? Dalam event apa? Dulu event di Bupati Cup di Pati. Ya. Oke, sebelumnya berarti Masnya kan kalau di panahan itu ada apa ya? Kayak macam-macam apa namanya? Nomor-nomor perlombaannya enggak sih? Oh, ada. Apa aja itu? Sekarang ada 4. Ya. Apa itu? Apa aja? Jemparingan, terus nasional, kompon, recurve. Oke. Nah, untuk Masnya ini terjun ke nomor apa ya? Kalau saya dari dulu pertama kali manah itu kompon. Oke. Ya. Oh, berarti pertama kali langsung kompon ya Mas? Iya. Berarti kalau panah itu kita kayak bisa milih ya? Iya, mau kompon atau recurve atau apa sih jemparingan atau nasional gitu. Oke. Berarti tidak harus mulai dari bawah gitu ya Mas? Enggak harus kayak dari nasional dulu terus kompon bisa recurve enggak ya? Berarti semua itu gerakannya berbeda-beda. Iya, berbeda. Mungkin kalau yang nasional, jemparingan, recurve itu bisa hampir sama. Cuma untuk yang kompon berbeda gitu. Oke. Kemudian nah kan tadi SMP ya? Ya. SMP berarti masih di Jepara nih, kelas 1 nih. Kelas 1 masih di Jepara. Langsung sudah dapat medali di Bupati Cup. Ya. Oke, kemudian itu setelah itu kan Mas sudah merasakan juara. Apa yang rasakan? Yang pasti senang, puas sama bangga ya. Perasaan orang tua waktu itu bagaimana Mas? Setelah melihat wah anak saya ini langsung bisa bersaing di panahan. Ya pastinya seneng, support ya? Tambah nge-support lagi, mendukung lebih ya. Jauh lagi ini. Oke, mungkin apakah setelah itu ada seleksi lagi untuk masuk apa itu ya, kayak Pelada, PPLP atau Pelatnas? Dulu kelas berapa berarti? SMP nih kelas 1. Ya, SMP naik kelas 2 itu ada seleksi PPLP. Oke, seleksi PPLP. Kemudian Mas ikut nih? Ya, ikut. Tapi dulu waktu itu enggak yang ngarep banget. Soalnya kan kalau PPLP itu satu Jawa Tengah nih. Oh, satu Jawa Tengah dan pusatnya itu di Semarang. Oke. Berarti kalau mau masuk ke sana harus
seleksi itu ya, Ya, satu Jawa Tengah dulu. seleksi satu Jawa Tengah, dan ya kan belum, maksudnya terjun panahan kan baru nih, Baru ya kan, tadi dan baru panahan berapa kan tahun? sebenarnya kan udah lama nih, cuma ya belum terlalu Belum eksis terlalu aja, eksis, benar. cuma kan belum tahu musuh-musuhnya siapa, lawan-lawannya siapa gitu. Nah pas seleksi itu ya lawan-lawannya juga cukup berat gitu. Oke, oke. Cukup berat. Dan waktu seleksi itu bagaimana, mungkin bisa diceritakan lah alur ceritanya dari seleksi itu kemudian sampai ke hasilnya bagaimana? Kalau di seleksi itu pertama kita kayak diwawancarai gitu, maksudnya motivasi kamu Tuh. ingin masuk sini itu apa, cita-citamu apa gitu, terus ditanya, terus habis itu tes fisik, kita disuruh apa namanya push up, terus narik busur berapa lama, terus habis itu disuruh lari VO2 max. Oke, itu Max. Nah, di situ di hari selanjutnya ada yang namanya tes keterampilan. Tes keterampilan itu maksudnya ya kita manah seperti di perlombaan gitu. Nah, nanti dinilai. Nah, di situ penilaiannya bukan hanya dari siapa yang tertinggi skornya, tapi dilihat dari tekniknya, terus kemapanannya, mentalnya ketika di garis tembak itu gimana, apakah deg-degan atau gimana gitu, semuanya dinilai. Jadi untuk menilainya kan tidak hanya dari hasilnya ya, Ya. dari semua seluruh proses dari awal hingga akhir itulah yang dinilai. Untuk hasilnya tersebut bagaimana? Untuk hasilnya alhamdulillah pada waktu itu karena saya ngambilnya di nomor kompon. Nah, pada waktu itu yang dicari pas banget, kebetulan kompon putra ada slot 1 kosong. Terus habis itu masuk, alhamdulillah bisa keterima. Berarti itu waktu dulu kelas 2 naik kelas 2. Sekarang sudah kelas 3 SMA. Berarti sudah berapa tahun ini? Ya mungkin jalan 5 tahun ya. Ya berarti setelah kan tadi di daerah ya, ini kan berarti sudah naik ke provinsi kan? Iya, provinsi. Ya kan di sana kan istilahnya kalau ada event kan mewakili Jawa Tengah. Iya. Oke, kita lanjut ke yang mulai ini. Ini ke seksi, berarti masih sudah masuk PPLP ya? Iya. Sudah masuk PPLP nih. Bagaimana perasaannya ketika pertama kali masuk PPLP? Nah kan masuk pertama kali kan mesti kan apa ya, suasananya berbeda kan. Dulunya berarti kan di rumah, kemudian sekarang itu di PPLP, dan di sana itu kan sendirian, tidak ada teman dan lain-lain. Bagaimana untuk masnya itu mencairkan, membaur kepada teman-temannya? Ya mungkin awal-awal perasaannya ya kayak canggung gitu ya kan, belum kenal siapa-siapa, tapi kok beruntungnya dulu yang dari Jepara itu ada 2, saya sama temen. Nah itu udah ya agak kenal lah setidaknya, wah udah agak enak ada temen nih. Nah terus ya pasti rasanya beda, kayak takut lah kan, jauh dari rumah, apalagi itu di Semarang, kayak Semarang kan jauh gitulah dari Jepara gitu, terus juga nggak sama orang tua, apa-apa sendiri itu, kayak mandiri ya, lebih kuat mandiri gitulah. Untuk kan tadi kan kita baru membahas tentang pertama kali. Nah, setelah di sana kan masnya itu melakukan latihan. Nah, apa sih yang pertama dulu, perbedaan latihan di rumah dan latihan di sana di PPLP gitu? Kalau latihan di rumah kan biasanya hanya sekedar ya manah saja lah, manah berapa kali habis itu selesai. Nah kalau di sana lebih terprogram, kayak mungkin sehari 150 anak panah atau 200, atau apa namanya ada scoring tiap minggu, jadi hasilnya bisa terpantau terus, termonitoring gitu. Kalau misalnya ada kekurangan, ada apa, ada pelatih dan asisten pelatih yang mendukung. Terus nih mas, untuk kan tadi yang pertama kali kan bilang ya,
mana itu kan tidak semuanya yang tidak lain. Nah, apa sih yang kan di BPLB ini program-program latihan mungkin ya yang ada di sana untuk bisa kita meningkatkan yang namanya apa itu teknik ya, untuk meningkatkan teknik itu bagaimana sih programnya di BPLB? Mungkin kalau meningkatkan teknik itu dari diri sendiri. Diri sendiri sama konsultasi dari pelatih. Biasanya kan ada orang tuh cocok-cocokan sama pelatih. Kayak pelatih ini tuh lebih enak, lebih nyaman kalau konsultasi. Maaf nih, saya potong terlebih dahulu. Bagaimana sih apa ya, maksudnya ini sama pelatih itu komunikasinya itu bagaimana ya dengan pelatih ya? Kalau dengan pelatih sih aman-aman aja, maksudnya nggak pernah terjadi konflik antara saya sendiri sama pelatih, itu jarang. Soalnya ya namanya juga pelatih, kita di sana kan berarti pelatih itulah adalah orang tua kita gitu. Kalau ada apa-apa ya kita cerita, kalau kurang enak badannya atau apa, di sana kan juga ada tim medis ya. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal bilang sakit ini apa, tekniknya kurang ini. Berarti untuk dengan pelatih alhamdulillahnya aman ya. Nah, lanjut lagi nih, untuk tadi tekniknya bagaimana? Tiap hari itu loh. Yang maksudnya 1 minggu itu kan latihan tekniknya itu dari apa? Lanjut. Kalau latihan teknik itu seminggu itu berarti hari Senin, Rabu, Jumat. Berarti 3 kali. 3 kali. Kemudian itu 3 kali latihan teknik itu sore. Kalau pagi biasanya jogging. Kecuali hari Selasa sama Kamis itu ada jadwal fisik. Ya. Sama hari Sabtu biasanya conditioning. Nah, lanjut nih. Kan tadi masalah teknik. Nah, tadi kan bilang bicara mengenai fisik. Kalau di mana kan terlihatnya hanya apa ya, berdiri terus terus sudah cuma ambil kembali lagi. Kenapa diperlukan latihan fisik? Itu gunanya, tujuannya apa? Gunanya itu untuk daya tahan kita. Soalnya kalau orang-orang lihat kan di panahan kan cuma manah sebentar doang. Padahal kenyataannya kita itu seharian itu bisa full di lapangan. Bahkan kalau perlombaan nasional itu bisa sampai seminggu perlombaannya. Seminggu itu di lapangan terus, panas-panasan, kadang kehujanan gitu. Jadi emang fisik sama mental itu harus kuat banget. Nah, bentuk latihan dari fisiknya itu apa sih? Kalau fisik biasanya kita nge-gym ya. Nge-gymnya itu apa, Mas? Bagian tubuh mana itu yang misalnya diprioritaskan? Kalau yang prioritaskan ya, maksudnya yang diprioritaskan itu yang bagian lengan sama bahu. Ya. Lengan sini ya, Mas? Ya, sini. Sama belakang ya? Ya, belakang. Tadi kan itu bicara mengenai tadi sudah tekniknya, fisik. Tadi sempat Masnya juga bilang mental. Ya, mental. Nah, mental ini apakah perlu dibutuhkan sih di panahan itu? Kalau di panahan sangat dibutuhkan. Justru sangat dibutuhkan. Iya, betul. Karena namanya di lapangan, namanya di perlombaan, itu situasinya dapat berubah. Misal kamu kemarin di event apa nomor 1, tapi belum tentu juga kamu di event selanjutnya, walaupun itu yang eventnya mungkin tingkatnya di bawah event sebelumnya, itu kamu masih bisa juara. Gitu. Jadi mental, maksudnya jangan kayak apa ya, terlalu wah dengan hasil yang sebelumnya gitu loh. Karena kan panahan itu kan dari hati gitu. Mana hatinya nggak tenang atau sudah merasa jumawa terlebih dahulu ya, itu bisa berbahaya. Nah, ini kan sudah bahas teknik tadi, fisik, mental. Sekarang masuk ke perlombaannya.
perlombaan nih, perlombaan apa saja sih? Dari berarti sudah berapa tahun ya di PPLP? Kalau di PPLP mungkin 4 4 tahunan ya, 4 tahunan. 4 atau 5. Perlombaan apa saja yang apa sih? Yang berkesan ya, yang istilahnya event-event yang tingkat tinggi yang pernah diikut ya. Kalau yang paling berkesan itu di Kejurnas 2019 Di mana itu? di Palangkaraya. Oke, di Palangkaraya. Berarti Ya. mewakili Jawa Tengah ya? Iya, mewakili Jawa Tengah, event tingkat nasional. Tingkat nasional. Bagaimana nih? Ceritain dong. Nah, yang saya juga pengen mendengar cerita. Jadi ceritanya itu event kedua tingkat nasional yang saya ikuti. Oke. Nah, yang pertama itu 2018 itu di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Ya. Jadi udah pernah ya? Udah pernah ke Bandar Lampung. Lampung. Cuma waktu itu karena mungkin saya juga 2018 kan juga baru masuk PPLP, terus tiba-tiba 2018 pertengahan bulan Juli itu kan masuk PPLP. Ya. Nah, terus di bulan November tuh berangkat ke Bandar Lampung. Jadi kan kayak istilahnya masih kaget. Masih Kaget kayak waduh, kok tiba-tiba kok udah ada event Udah besar ada nih, besar, langsung. event nasional gitu. Jadinya mungkin ya fisiknya belum kuat, mentalnya belum kuat. Teknik juga Ya. masih belum menguasai gitu. Jadi 2018 itu hasilnya cukup Hasilnya mengecewakan. Ya, karena kan istilahnya baru menapaki tangga lah. Iya, Kemudian pas 2019 2019 karena dulu 2018 sudah mengecewakan nih, terus sudah dipesenin sama pelatih juga, ayo mulai dari sekarang benahi fisiknya, benahi mentalnya, usuk iso jadi sing luwih apik. berarti dari proses 2019 di sana latihan tiap minggu ya. Iya, Sudah pelatihnya sudah bilang fisik mental sudah dibenahi. Nah, untuk 2019 alhamdulillah peringkatnya naik. Peringkatnya naik Iya. nih, Walaupun belum bisa naik podium, oke, tapi cuma peringkatnya udah naik banyak banget. Yang dulu di 2018 itu peringkat 32, di 2019 itu bisa peringkat 4. udah berarti naiknya itu Sangat drastis ya, sekali. drastis Saya juga sekali. kaget. Cuma kayak alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Berarti kan harus meningkatkan apa performanya Iya. lagi ya, meningkatkan dan menstabilkan. Oke, kan sudah tadi kan dari 2 event tersebut kan sudah bisa diambil gambaran apa sih untuk saya meminta apa ya, seperti cara-cara untuk menghadapi perlombaan itu bagaimana sih, tips dan oke, lanjut nih. Tadi kan sudah, sekarang tips dan trik menghadapi perlombaan. Nah, tips dan trik dari saya tuh yang pertama adalah latihanlah yang lebih giat lagi ketika mau perlombaan. Sebenarnya nggak pas ketika ada perlombaan doang kamu latihan yang kayak sungguh-sungguh. Maksudnya walaupun kamu nggak ada event itu harus tetap latihan, karena latihan itu untuk istilahnya menjaga perasaan kita, menjaga feeling supaya kayak apa ya, kayak nanti tiba-tiba ada perlombaan yang mendadak misalnya itu nggak kaget lah. Kayak udah siap, udah yakin, dan yang selanjutnya tuh percaya diri. Maksudnya percaya diri dalam artian wah aku bisa ya. Ayo buktikan, semangat. Tapi juga jangan terlalu kayak percaya diri gitu, kayak wah gampang gitu. Maksudnya kayak menggampangkan atau meremehkan musuh itu juga jangan. Soalnya kalau fakta di lapangan tuh kadang-kadang ya ada beberapa tuh kayak yang udah terlalu jumawa, kayak sombong banget gitu, malah hasilnya lebih jelek daripada yang baru kemarin mana. Nah, berarti kan tips nih pasti kan ada gimana ya, dalam 4 tahun kemarin kan ada namanya itu stres ya. Pasti kan kok aku pasti kan tidak selamanya mulus ya. Pasti kan kok aku kok gini, kok nggak bisa berkembang. Pernah nggak sih merasakan hal seperti itu? Pernah banget. Dan itu baru terjadi beberapa tahun kemarin.
Ya kan di 2020 Ada pandemi ya? 2019 kan ya? ada pandemi itu. Udah stop, bener-bener nggak ada event, nggak ada kejuaraan di 2020, 21, terus 2022 ini kemarin bulan Oktober itu baru ada event lagi. Jadi istilahnya kayak udah puasa cukup lama nih, nggak ikut kejuaraan, nggak ikut apa gitu. Oke. Oh, kan selama 4 tahun nih, berarti sudah mendapatkan juara apa saja yang sudah didapatkan selama 4 tahun ini? Event-event. Mungkin kalau event sih belum banyak karena apa ya? Mungkin yang tak ikutin itu hanya event-event resmi. Oke. Maksudnya event dari yang apa ya? Dari perpaninya gitu lah, perpani gitu. Untuk yang terakhir kali mendapatkan istilahnya juara itu atau lolos apa gitu di bulan Oktober. Berarti Oktober kemarin tuh? Ya, Oktober tahun ini. Itu baru aja, alhamdulillah setelah mungkin ya puasa cukup lama dan berdoa terus gitu, akhirnya ya berkesempatan untuk lolos dan mendapatkan tiket di Prapor. Oh, Prapor berarti ya. Bisa lanjut ke Porprov. Oke. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih kan saya mau lulus ya di sekolah di PPLP. Berarti PPLP kan sekolahnya itu ikut PPLP. Ya. Untuk kelanjutannya nih kan mau melanjutkan kah atau mendaftar di Polri apa TNI gitu? Untuk kuliah. TNI, Polri atau apapun itu jenisnya, jujur saya kurang minat. Oh gitu ya? Ya, kayak gimana ya? Kayak nggak suka gitu loh. Ya mungkin kan orang-orang banyak yang wah eman-eman banget jadi atlet, jadi bisa lebih mudah lah istilahnya kan, bisa lewat jalur prestasi gitu. Cuma saya kok ngelihatnya kok gimana ya, kayak nggak suka gitu loh. Berarti mau lanjut kuliah lanjut kuliah aja. Oke. Baik, semoga selalu sukses, mungkin kedepannya ada event-event lagi, mungkin tambah bisa menjadi juara ya Mas. Dan event terdekat mungkin bisa bagus dan tadi lolos Porprov, semoga bisa mendapatkan emas. Amin. Oke. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Mohon maaf bila ini saya ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maafkan. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah wawancara dari saya kepada Atik Panahan Jawa Tengah PPLOP. Mungkin bisa menjadi motivasi bagi yang melihat ini, dan mungkin bisa menjadi pemicu semangat juga. Dan ya yang terpenting semoga bisa untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Oke. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.